Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 33, kata kunci renungan pada malam ini adalah menyingkirkan dosa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terambil dari kitab Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
ketekunan akan membedakan antara kegagalan dan kesuksesan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cara apapun yang Anda pilih untuk menurunkan berat badan tetap harus disertai usaha keras dalam mengatur pola makan agar berat badan Anda benar-benar turun, paling tidak untuk sementara. Namun sebagian besar orang yang berdiet menemui hambatan sebelum mencapai tujuan, dan patah semangat karena keinginan kuat mereka hilang sebelum berat badannya turun. Akhirnya banyak yang menyerah dan kembali pada kebiasaan makan mereka yang lama. Hal serupa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Tatkala kita mulai berjalan bersama Yesus, dengan mudah kita dapat menyingkirkan sebagian besar dosa yang memberatkan kita. Kita memberi kesaksian-kesaksian yang dramatis saat kita terbebas dari perilaku-perilaku dosa yang nikmat untuk dilakukan. Namun beberapa saat kemudian, kita mendapati bahwa dosa-dosa kecil, seperti rasa cemburu, kebencian, dan kemarahan tidak dapat disingkirkan semudah dosa-dosa besar tadi. Sebagian dari kita begitu berputus asa sehingga lupa pada komitmen kita kepada Kristus dan kembali pada kebiasaan hidup yang lama. Ketika berbicara mengenai perlunya pengorbanan dalam mengikut Dia, Yesus ingin agar orang-orang yang mendengarkannya menyadari bahwa dengan mempercayai dan mengikut Dia, mereka bukan memulai sesuatu yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang sulit. Jadi, saat berbicara tentang penurunan berat badan ataupun kepenuhan rohani, kita menerima pesan yang sama, yakni yang terpenting bukan bagaimana kita memulainya, tetapi bagaimana kita menyelesaikannya. Menghadiri undangan Tuhan, Lukas 14 ayat 17 berkata, menjelang perjamuan itu dimulai, Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Menghadiri undangan adalah suatu kebahagiaan. Jika kita diundang berarti kita sangat dihargai oleh pengundang. Bila kita mengadakan pesta namun lupa mengundang seorang kerabat, niscaya kita akan menerima keluhannya yang mempertanyakan alasan tidak mengundang dia. Begitu pula sebaliknya, ketika orang lain mengadakan pesta dan kita tidak diundang, kita pasti bertanya-tanya mengapa kita tidak diundangnya. Ini terjadi karena kita menganggap undangan sebagai penghargaan dari si pengundang bagi kita. Tetapi bukan demikian yang terjadi dalam nas hari ini. Saat itu Yesus masih berada di rumah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Seseorang yang ikut mendengar pemaparan Yesus, berkomentar tentang bahagianya orang-orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ia berkata demikian seolah memiliki pemahaman bahwa hal itu merupakan anugerah. Tetapi menurut Yesus tidak semua orang akan menghargai anugerah itu. Melalui perumpamaan, Dia berkisah tentang mereka yang diundang datang ke perjamuan namun memiliki 1001 macam alasan untuk tidak hadir. Mungkin menurut mereka, undangan itu tidaklah penting karena masih ada hal lain yang harus mereka lakukan. Tetapi perjamuan harus tetap dilaksanakan, tidak bisa ditunda. Kemudian undangan tersebut disebarluaskan kepada orang-orang lainnya. Meskipun tadinya mereka dianggap tak layak, mereka merespons undangan ini dengan sukacita, bagaikan mendapat sebuah anugerah. Kesempatan yang sudah disia-siakan oleh sebagian orang, membuat anugerah tersebut diperluas kepada lebih banyak orang. Pesta perjamuan Tuhan sudah siap sedia.
tinggal menikmati jamuan makannya. Kita pun diundang untuk menerima keselamatan yang Allah tawarkan pada kita. Ini merupakan anugerah, karena sebenarnya bukan sesuatu yang sepantasnya kita miliki. Menolak anugerah Allah berarti bencana dan merupakan penghinaan bagi Dia yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk menyediakan anugerah itu bagi kita. Karena itu, dengarlah undangannya sekarang dan berilah respons positif. Jangan ditunda. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar, tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif, dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya.
Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh, maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri, maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi, celaka atau gembira, pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia walau mereka bergelimang harta. Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya: jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita, setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati,
emosi, dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita, agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia. Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian." Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya.
Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga. Renungkan, apa yang hendak kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita ini? Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan. Sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Apakah menderita bagi Kristus akan selalu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya? Alkitab banyak mengisahkan penderitaan yang timbul karena mengikuti Yesus, di zaman ketika kitab-kitab Perjanjian Baru sedang ditulis. Para pengikut Yesus seringkali dianiaya oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri. Penganiayaan terhebat seringkali datang dari para pemimpin agama. Yesus menyatakan kepada para pengikutnya, "Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran, sebab mereka yang memiliki kerajaan surga." Dia juga mengingatkan para murid, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Surat 2 Timotius 3 ayat 12 menyatakan dengan jelas, "Sesungguhnya, semua orang yang ingin hidup saleh dalam Yesus Kristus akan dianiaya." Seperti zaman jemaat mula-mula, sampai dengan hari ini, orang-orang yang mengaku beriman percaya kepada Yesus di beberapa negara bisa dipenjara, dipukuli, disiksa, dan dianiaya sampai mati.
Kebanyakan orang yang hidup di negara yang tidak menganiaya orang percaya merasa ngeri dengan gambaran ini. Kita merasa cukup aman. Kita mengerti kalau ada ribuan orang yang menderita karena Kristus setiap hari. Kita bersyukur tidak harus mengalaminya. Namun, apakah penganiayaan memang cuma ada satu jenis? Yesus menyatakan dengan jelas arti menjadi pengikutnya. Jika seseorang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, dan memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Sebab, siapapun yang berusaha menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apakah untungnya jika seseorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi mati atau kehilangan nyawanya sendiri? Ungkapan, pikul salib dan ikut Tuhan, seringkali tidak dipahami dengan mendalam oleh orang-orang percaya di masa ini. Di zaman Yesus, salib adalah simbol bagi kematian. Ketika seseorang memikul salib, dia sudah ditentukan untuk mati di sana. Yesus menyatakan untuk menjadi pengikutnya, seseorang harus bersedia mati. Tidak semua dari kita akan mati syahid. Tidak semua dari kita akan dipenjara, dipukuli, ataupun disiksa karena iman percaya kita. Jadi, kematian apa yang Yesus maksudkan? Paulus menyatakan di surat Galatia 2 ayat 20, "Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku." Mengikuti Kristus berarti kita berhenti melakukan kehendak kita sendiri. Keinginan, hak, hasrat, dan impian kita harus turut disalibkan bersamanya. Hak untuk menentukan arah hidup ikut mati bersama kita. Kematian pasti melibatkan penderitaan. Keinginan daging pasti tidak ingin mati. Mematikan keinginan daging itu menyakitkan dan melawan seluruh keinginan alami seseorang dalam mencari kesenangan diri. Tapi, kita tidak bisa mengikuti Yesus dan keinginan daging secara bersamaan. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah meletakkan tangannya pada bajak, tetapi masih menoleh ke belakang, yang pantas bagi kerajaan Allah." Demi Yesus, Paulus menderita lebih dari kebanyakan orang. Kepada orang percaya di Filipi, Paulus berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Kata "dikaruniakan" di sini berarti dikasihi, diberikan sebagai hadiah. Paulus tidak melihat penderitaan sebagai kutukan, tetapi justru sebagai keuntungan. Penderitaan bisa datang dalam berbagai bentuk. Dengan memilih untuk taat kepada Yesus Kristus, kita sedang memisahkan diri dari dunia ini. Karena itu, Paulus di surat Galatia 1 ayat 10 berkata, "Apakah sekarang aku sedang mencari persetujuan manusia atau persetujuan Allah? Atau, apakah aku masih mencoba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus." Jika kita memilih setia kepada kebenaran Alkitab, maka kita harus bersiap-siap untuk ditolak, dihina, dikhianati, dan merasa sendirian. Seringkali, penganiayaan terhebat datang dari mereka yang merasa dirinya lebih religius ketimbang orang lain.
Mereka mendefinisikan Allah sesuai kehendak mereka sendiri. Jika kita memilih untuk setia kepada kebenaran Alkitab, kita pasti akan disalahpahami, dihina, dan hal-hal buruk lainnya. Kita perlu ingat kalau ancaman penganiayaan tidak menyurutkan tekad para rasul dalam memberitakan Kristus. Kenyataannya, Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Begitu juga di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41. Yang menggambarkan reaksi para rasul sesaat setelah dipukuli karena memberitakan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita sebab mereka dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaannya. Yesus berkata kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka Ia juga akan menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Ada banyak cara untuk menyangkal Yesus. Jika tindakan, perkataan, gaya hidup, dan hiburan kita tidak mencerminkan kehendak-Nya, berarti kita sedang menyangkal Kristus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya tapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak, kita sedang menyangkal Kristus. Banyak orang memilih menyangkal Yesus dalam bentuk-bentuk tersamar seperti ini, karena mereka tidak ingin menderita baginya. Penderitaan terberat orang percaya seringkali disebabkan pertarungan dalam mematikan keinginan daging di hatinya, sehingga ia bisa berserah diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan. Apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti halnya para rasul, yang dianggap layak menderita penghinaan demi namanya. Hidup dengan rendah hati. Tema yang akan kita renungkan adalah hidup dengan rendah hati. Secara naluriah manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kerendahan hati dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata praios, artinya lemah lembut.
Kata praios juga dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, praios, karena mereka akan memiliki bumi. Maksud Yesus dengan lemah lembut, meek, adalah seseorang yang menyerah kepada Allah. Kerendahan hati memang erat kaitannya dengan penyerahan dan ketergantungan total kepada Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menuliskan tentang buah roh yang salah satunya adalah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Jadi ternyata kerendahan hati juga merupakan salah satu bagian dari buah roh. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah memiliki buah roh, termasuk salah satunya buah kerendahan hati atau kelemah lembutan. Jika kita mau mendalami tentang ciri-ciri orang yang rendah hati, maka akan kita lihat apakah ciri-ciri orang yang punya kerendahan hati, yakni: pertama, berani mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui sekolah, kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sejatinya ada 3 keinginan hakiki setiap orang, yaitu: 1. Ingin dirinya diterima. 2. Ingin dirinya dihormati. 3. Ingin dirinya dihargai. Jika ketiga keinginan hakiki ini tidak bisa dipenuhi dalam kehidupan keluarga, maka kita akan mengalami kecenderungan untuk tinggi hati dan sombong. Dan kita akan berusaha memenuhi keinginan itu sepanjang hidup kita. Pencarian pemenuhan keinginan hakiki setiap orang akan mempengaruhi juga keseimbangan di dalam dirinya dan di segala aspek kehidupannya, termasuk dalam hal iman dan kerohanian dirinya. Contohnya, si A otaknya cerdas, karir sukses, kaya, artinya keinginan hakiki dirinya sudah ia peroleh, yaitu dihormati dan dihargai orang lain karena kehebatan intelektual dan memiliki banyak harta dunia. Tetapi ia baru menyadari bila ambisinya selalu mau menjadi yang terbaik membuat dirinya tidak bisa menerima kenyataan suatu kali orang lain mengalahkan dia, padahal ia yakin dirinya lebih baik daripada orang yang mengalahkan dirinya. Akibatnya terbentuklah karakter yang membentuk prinsip hidup si A, bahwa jati dirinya akan diterima oleh orang lain bila ia sukses dan kaya. Kita lihat, si A sukses dan kaya namun dirinya tertekan dan tidak bisa menguasai diri untuk bersikap rendah hati, dan tanpa ia sadari mendidik anaknya seperti cara ayahnya mendidik dirinya, dan salah satu anaknya stres dan down. Dalam nas khotbah minggu ini, Yesus menasehati agar bersikap kita hidup rendah hati dan tidak bersikap tinggi hati. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ini manusia lemah dan kemampuan terbatas. Itu pun berasal dari Allah. Apa yang mau dibanggakan? Kepintaran dan kekayaan yang ada pada diri kita itu semua karena kasih karunia Allah.
Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kerendahan hati. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini kecil, bukan siapa-siapa. Semakin seseorang merasa cukup pintar, dia tidak akan belajar apa-apa lagi. Itu kata salah seorang cendekiawan. Seorang yang besar biasanya memakai ilmu padi dalam hidupnya. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin dia tahu, semakin dia merasa tidak perlu sok tahu. Semakin dia kaya, dia malah semakin merasa makin jadi bukan siapa-siapa. Semakin dia berkuasa, makin dia terbeban untuk melayani orang di bawahnya. Kedua, kita harus menyadari bahwa kita mengenal kesempurnaan. Orang yang rendah hati tahu bahwa di atas dia masih ada yang lebih sempurna lagi. Dan kita akan makin rendah hati jika kita memandang Allah yang sempurna dan besar itu, yang memberi saya kemampuan untuk berbicara dengan baik kepada saudara saat ini, yang memberi para tim paduan suara-suara yang indah, para pemain musik, kecakapan memainkan instrumen, yang memberi para anggota majelis kesempatan dan kemampuan untuk melayani. Dialah sumber dari segala kesanggupan itu. Maka, memandang Dia, sesungguhnya kita jadi malu, sebab kita ini bukan siapa-siapa jika dibandingkan dan disandingkan dengan dirinya. Ketiga, kita harus mampu menempatkan dan membawa diri dimanapun juga. Dalam hal ini lebih baik merendah, dan kemudian ditinggikan, daripada meninggikan diri dan akan direndahkan. Dalam Amsal 25 ayat 6 dan 7 ada nasihat supaya kita jangan berlagak di hadapan raja atau para pembesar, bisa berabe. Tapi di Amsal 22 ayat 29 kita membaca yang sebaliknya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Kalau begitu, menempatkan diri dan membawa diri sangat penting di dalam pergaulan dengan semua lapisan masyarakat. Kesan pertama dalam suatu penampilan dan perjumpaan kita dengan siapa saja akan berdampak luas. Dalam pelajarannya, Tuhan Yesus mencela kecenderungan manusia yang mengejar kehormatan bagi dirinya. Dampak negatifnya adalah haus sanjungan, merasa bangga jika sampai dikagumi, dan terbius oleh kemuliaan semu. Kalau sudah begitu, sebagai orang yang gila hormat, ia tidak lagi dapat menghargai sesamanya, dan tidak mempunyai rasa takut kepada Tuhan. Keempat, kita harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri serta rela berada di tempat yang rendah. Bukankah Tuhan dan Guru kita juga telah memberikan teladan yang sangat mengesankan? Biarlah orang lain menilai diri kita, sebab siapa tahu kalau kita hanya dipandang dengan sebelah mata. Kelima, kita harus mampu menjaga diri untuk tidak dipermalukan, dan memiliki rasa malu menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lukas 14 ayat 9 mengatakan, "Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah." Ternyata Tuhan telah mengaruniakan rasa malu kepada kita dengan multi maksud. Bayangkan seandainya kita tidak lagi memiliki rasa malu dalam segala hal. Hidup ini akan teramat kacau balau dalam segala aspeknya, termasuk dalam bidang ibadah. Perlu terus dipupuk rasa malu yang pada tempatnya, supaya kita jera melakukan kebodohan-kebodohan.
Rasa malu juga dapat memacu kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berprestasi dan terutama menjadi tali kekang yang kuat pada saat kita tergerak untuk menyombongkan diri, kekayaan dan kepandaian kita. Keenam, kita harus mampu belajar menghargai sesama yang kurang beruntung dan hina, dan berbagi sukacita serta kebahagiaan dengan mereka yang tidak mungkin dapat membalasnya. Merendahkan hati dan diri bukan hanya secara teori tetapi di dalam praktik hidup yang senyatanya. Jangan pernah berpikir bahwa kita lebih saleh, lebih suci dan lebih baik daripada orang hina dan kotor itu, sebab Tuhanlah yang menilai. Karena itu, hiduplah selalu dengan rendah hati karena hal itu akan membuat hidup kita lebih arif dan bijaksana. Pentingnya kewaspadaan dan kesiapan rohaniah. Lukas 12 ayat 40 berkata, "Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Nas hari ini adalah ajaran Yesus yang menekankan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan rohaniah terhadap kedatangannya yang akan datang. Pesan Yesus dalam ayat ini adalah seruan untuk tetap waspada dan siap sedia karena kedatangannya akan terjadi tanpa dugaan. Pemahaman ini dapat dihubungkan dengan pemahaman Kristen bahwa Yesus akan datang kembali pada akhir zaman untuk menghakimi dunia dan membawa penggenapan rencana Allah. Oleh karena itu, orang percaya diminta untuk hidup dalam ketaatan dan kesiapan rohaniah agar tidak terkejut oleh kedatangannya yang tidak terduga. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, kesiapan rohaniah. Yesus mengajak untuk hidup dalam kesiapan rohaniah. Kesiapan ini mencakup hidup sesuai dengan ajaran moral dan etika yang diajarkan oleh Yesus, serta menjalani hidup dengan integritas dan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan. Kedua, kedatangan Anak Manusia yang tak terduga. Pernyataan ini menekankan bahwa kedatangan Anak Manusia, kedatangan Yesus, akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Pesan ini merangsang kesadaran akan ketidakpastian waktu kedatangannya dan menekankan perlunya kesiapan yang terus-menerus. Ketiga, pemusatan pada nilai-nilai abadi. Kesiapan ini juga mencakup fokus pada nilai-nilai abadi dan kehidupan yang memiliki makna. Menjalani hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan spiritual dapat membantu seseorang siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang tak terduga. Dalam konteks keseluruhan pengajaran Yesus, pesan ini merupakan bagian dari ajaran etika dan spiritualitas yang mengajak orang untuk hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka dan untuk hidup dengan tanggung jawab moral yang tinggi. Karena itu, sebagai individu, kita diingatkan untuk hidup dengan bijaksana, siap menghadapi ketidakpastian, dan menjalani hidup dengan tekad moral yang kuat. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.